Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Muhammad Saleh yang saya hormati, dan kepada Bapak Ibu Guru Imam yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan sehingga bisa menghadiri atau bisa hadir dalam acara sosialisasi pengembangan budidaya positif di sekolah. Kedua kalinya selawat beriring salam ada kita senyumkan kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk acara pada siang hari ini, acara pada hari ini adalah acara sosialisasi mengembangkan budaya positif di sekolah yang mana akan diisi pematerinya oleh Pak Junadi. Sebelum acara kita mulai, akan saya bacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Kepala Sekolah SD Air Saleh Bapak Haji Suraya SPD, yang ketiga acara inti yaitu pemaparan materi budaya positif di sekolah oleh Bapak Jumadi SPD, yaitu yang sebagai atau calon guru penggerak angkatan ke-9. Yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim tadi acara kita nanti akan berjalan dengan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SD Air Saleh Bapak Haji Suraya SPD. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah di mana pada siang hari ini kita berkumpul dalam acara yaitu pengembangan budidaya positif di sekolah. Yang acara ini adalah tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas belajar kita, pendidikan kita yang ada di Kabupaten Banyumas khususnya di wilayah NKRI khususnya. Yang di sini di mana dari SD 3 Dinam yang dapat disampaikan oleh Bapak Junadi Sarjana Pendidikan, di mana ini adalah sebuah motivator untuk kita yang belum melakukan CGB. Mudah-mudahan ke depan kita sebagai calon guru penggerak, calon memotivasi anak untuk belajar, di mana kita ke depan itu untuk menguasai IT pada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan untuk ke depan kualitas pendidikan di Indonesia umumnya dan di SD 6 Air Saleh, di mana di namanya adalah tempat Bapak untuk mengabdikan dirinya untuk sebagai Bapak Guru yang mengajar di SD 6 ini. Mudah-mudahan ke depannya mutu pendidikan kita di SD 6 akan lebih baik daripada tahun-tahun yang lain. Dan mungkin biar saja kalau ada yang hebat. Intinya dengan adanya ini mari diperhatikan benar bagi kawan-kawan yang belum
ikut dalam CGD ini. Mudah-mudahan acara ini sebagai modal kita untuk kedepannya sebagai calon guru bergerak yang akan datang. Yang saja mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Arisalia. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Pengajar SDN kepada Bapak Pengajar saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Siti Solehah dan Berikan selaku acara yang memberikan waktu kepada saya. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu saya dan Berikan selaku Kepala Sekolah Negeri 6 Arisalia, Bapak Ibu, Dewan Guru dari SD Negeri 6 atau SD lainnya yang hadir pada siang hari ini dalam sosialisasi mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Pertama-tama saya mengucapkan rasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat tanpa ada suatu apapun. Kedua kalinya, selawat dan salam adalah bersama-sama kita persilakan pada diri kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita telah mendapat syafaatnya dari Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mohon izin saya berdiri di sini bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu semuanya, namun mari bersama-sama kita belajar untuk mengembangkan pendidikan di instansi sekolah kita masing-masing agar pendidikan kita lebih maju dan anak peserta didik kita kelaknya menjadi anak-anak yang berguna di lingkup masyarakatnya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, akan kita mulai sosialisasi untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Kita awali dalam acara kita ini, kita salam bahagia dulu. Kalau kita tidak bahagia, tentunya kita tidak bisa melaksanakan segala aktivitasnya. Jadi yang pertama itu harus bahagia terlebih dahulu, baru kita nantinya bisa melaksanakan suatu hal dengan bahagia juga. Lanjut Ibu. Seperti yang tertera di banner kita, ini salah satu program dari guru penggerak. Ada suatu kegiatan di mana di akhir modul itu harus melaksanakan aksi nyata, mengembangkan budaya positif atau berbagi hal positif. Apa yang sudah dipelajari dari modul-modul sebelumnya, itu kewajiban calon guru penggerak menyampaikan materi atau ilmunya ke Bapak Ibu guru di lingkup sekolah atau lingkup kecamatannya masing-masing. Nah, jadi pada siang hari ini kesempatan saya untuk menyampaikan hal tersebut. Selanjutnya Ibu. Sebelumnya perlu perkenalan di sini Bapak Ibu bukan yang belum kenal, itu profil saya dari nama saya Bupati, itu kota Person, ada juga identitas saya atau tempat kerja saya di Negeri 6 Arisalia. Kebetulan saya mengajar di kelas 1 dan CGD angkatan 9 di 2023 ini. Lanjut. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu ada pertanyaan tematik. Nanti pertanyaan ini akan terjawab setelah kita selesai membahas materi. Yang pertanyaan pertama, setuju atau tidakkah Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Dari 3 pertanyaan ini, Bapak Ibu nanti diingat-ingat, cukup nanti dijawab aja setuju atau tidak. Dan nanti di akhir materi akan terjawab sebenarnya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu nanti akan terungkap atau terpecahkan di akhir materi. Lanjut Ibu. Topik dalam eksplorasi konsep ini yaitu meningkatkan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal
teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan retribusi, ada yang diberikan keyakinan kelas. Kalau kita sebutnya dahulu itu bukan keyakinan kelas, peraturan kelas. Tetapi yang sekarang kalau peraturan itu membatasi atau membuat anak tidak berkembang lebih spesifik karena dia ada peraturan-peraturan yang harus dia tepati. Tapi kalau kita buat keyakinan, insya Allah nanti anak akan dengan sadar dengan sendirinya bisa melaksanakan hal itu dengan senang hati. Lanjut Ibu. Di kurasi konsep yang pertama yang kita akan bahas disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Lanjut. Nah, ini ada sebuah pemahaman atau perubahan paradigma. Nanti Bapak Ibu kalau kita perhatikan bersama-sama. Gurunya berpasangan, A anggaplah teman sebelah Ibu dan B teman kita dalam satu meja. Ada kegiatan pengepalan tangan. Ini sepele ya, pengepalan tangan. Coba Ibu pegang sesuatu, kertas, pena atau apa yang ada, pegang saja. Kemudian teman Bapak Ibu di sampingnya itu meminta apa yang Ibu pegang dengan cara merayu, dengan cara memaksa, atau dengan cara memberikan iming-iming suapan supaya Ibu pegang tadi, yang Ibu pegang tadi, Bapak pegang tadi, biar dibuka bisa diambil temannya. Tetapi yang Ibu pegang itu adalah suatu barang yang berharga yang hanya Ibu bisa miliki, tidak boleh orang tahu kecuali Ibu. Nah, intinya dari kegiatan ini Bapak Ibu, dari kita berubah paradigma itu nanti itu ilustrasi pengontrol yang kita pegang tadi Bapak Ibu, yang bisa kita kontrol itu diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Contoh, tadi dari pegang tadi Bapak Ibu misalkan coba dibuka apa isinya, saya ingin lihat. Pasti Ibu kekeh jangan dibuka karena tidak saya akan buka karena ini hanya saya yang tahu, Anda tidak perlu tahu. Nah. Lanjut yang tadi Bu, yang poin kedua, kritik ya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada yang disebut juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi yang mungkin Bapak Ibu sudah pegang dengan keyakinan tadi barangnya, mungkin temannya memaksa, ayo cepat buka apa isinya dengan rasa penasaran. Nah itulah yang akan kita pelajari saat ini. Jadi orang dewasa itu mempunyai hak untuk memaksa. Nah sebagai kita di siswa-siswi kelas dasar itu belum ada sebagian siswa yang dewasa, mungkin ada beberapa yang dewasa, tetapi mereka masih anak-anak. Hal memaksa itu mungkin belum mereka miliki kecuali ada kelebihan atau anak-anak yang mempunyai kelakuan khusus. Lanjut Ibu. Lanjut. Nah, disiplin positif Bapak Ibu dari teori kontrol yang paling atas kita itu ada 4 kaitannya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Dari yang kita kontrol tadi, maka disiplin ini belajar atau mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuai menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi putra putri di sekolah kita itu punya potensi yang harus kita gali supaya nanti bisa berkembang potensi yang dimiliki oleh siswa kita. Jadi Ibu, apakah makna dari disiplin? Nah ini disiplin yang artinya itu kalau bahasa Latinnya itu disiplin ya, atau bahasa kita disiplin yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid ya, dari murid seperti dan pelaku. Disiplin juga membuat orang dari potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan keputusan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau
pencapaian suatu tujuan mulia. Mungkin dari penjelasan saya yang di awal tadi belum tergambar apa sih budaya positif yang akan kita bahas siang hari ini. Nanti di bagian intinya nanti Bapak Ibu akan memahaminya. Lanjut, nilai kebajikan universal yang tadi sudah beberapa poin ada di paling bawah, itu beriman bertakwa kepada Yang Maha Esa, mandiri, berlaku kritis, berkepentingan global dan berkomitmen dan kreatif. Lanjut itu. Di pemahaman yang kedua ini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang di awal tadi sudah dibuat pertanyaan tematik tentang 3 hal tersebut. Nah, jadi kita akan membahas ini motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Lanjut itu. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Contoh, akan tidak buat PR. Kita biasanya dihukum tidak buat PR, hukumannya keliling lapangan, ambil sampah dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, contoh anak mengerjakan tugas dengan cepat, dengan disiplin. Saya belajar lebih cepat, nanti akan dapat nilai dari Bapak Ibu guru. Saya akan buat tugas yang rapi, nanti akan mendapat hadiah dari Bapak Ibu guru. Mungkin itu yang terpikir oleh anak. Lanjut untuk belum yang tadi kebetulan. Yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Ya, teori motivasi itu saya menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Yang tadi sudah dari 3 poin itu ada motivasi eksternal dari diri sendiri, motivasi eksternal juga yang poin 2, yang terakhir motivasi internal dari diri kita sendiri. Lanjut Ibu. Bapak Ibu mungkin tidak asing dengan pembelajaran kita yang diawali berdasarkan pendapat-pendapat atau teori yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Salah satunya yaitu merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah itu menurut Ki Hajar Dewantara. Ada itu. Hukuman oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi kalangan diberi nilai bagus, kalangan diberi hukuman itu mirip-mirip saja. Hukuman, karena nanti dia akan terus. Pas saya kalau misalkan dengan tertib, saya mengerjakan dengan cepat akan dapat nilai. Maka akan tergantungan dengan hal itu. Maka di sini dijelaskan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada juga penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, ada juga penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Contoh yang merusak hubungan itu seperti ini. Dalam satu meja anak membuat tugas sama-sama berbicara kelompok, tetapi jawabannya sama, tulisannya rapi, yang masih A, si B jawabannya berbeda tapi kurang rapi. Nah, Bapak Ibu memberi pujian dan memberi penghargaan kepada yang tulisannya rapi, padahal jawabannya sama-sama benar. Itu akan merusak hubungan mereka. Benar, masuk kelompok lagi kita berpisah, kita sama-sama benar, kamu yang dapat pujian, saya yang tidak. Aja itu. Dihukum oleh penghargaan. Itu yang masih tadi ya ditanya, coba lihat lagi ke bawah. Lanjut. Contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Itu ada tabel, kalau itu bisa dicermati di situ. Ada nilai pembuka, nilai kebersihan dan situasi. Lanjut Ibu. Nah ini ada nanti apakah ini hukuman, apakah ini nanti termasuk dalam motivasi atau lain sebagainya. Itu Bapak Ibu dibaca, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman ya. Hukuman yang kedua, lari memilih lapangan basket selama 2 kali karena terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Ya, murid diminta untuk push up
Hukuman juga ya? Ya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, bukan hukuman. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari. Ya, harian. Jadi di sekolah pakai sepatu terus karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Jadi dalam sekilas kita ada hukuman konsekuensi itu ada kita bisa membedakan. Kalau hukuman itu berbeda dengan fisik, kalau konsekuensi itu bisa dengan sikap atau perilaku mereka. Tidak langsung berhubungan dengan fisik. Kalau kita telah lebih dalam lagi ya. Jadi hukuman itu yang berkaitan dengan fisik siswa, lari, catat dan lain sebagainya. Kalau konsekuensi itu lebih ke sikap dia. Kalau misalkan air tumpah disuruh mengalah, ya mereka bisa bertanggung jawab juga untuk meningkatkan rasa tanggung jawab di kelasnya. Lanjut ibu. Nah itulah yang dijawab tadi, ada hukuman, konsekuensi hukuman. Dan yang terakhir, ternyata lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran tersebut itu konsekuensi karena berkaitan dengan pelajarannya dia. Nah, itu. Lanjut. Hukuman konsekuensi itu hampir sama, kan berbeda tipis saja. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, sesuatu yang kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek, itu bedanya. Kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan yang terakhir, anak merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu imbas dari hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini yang sering saya lakukan sendiri, memberikan hukuman, mempermalukan anak mungkin di lingkup kelasnya, itu akan menimbulkan jangka panjang atau jangka lama anak itu merasa malu, minder dan lain sebagainya, dan itu akan mempengaruhi psikologis anak untuk berpikir lebih dalam. Jadi yang kita terapkan untuk kedepannya itu tidak hanya harus dengan hukuman, tapi juga bisa konsekuensi dan lain sebagainya. Lanjut itu. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas atau peraturan kelas. Bapak Ibu, kalau kita dulu membuat peraturan kelas, dilarang buang sampah, dilarang datang terlambat. Awalnya ada dilarang. Intinya seperti itu kalau yang lalu-lalu tidak ada. Tetapi yang konsep sekarang ini kita membuat keyakinan kelas. Boleh nanti itu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak? Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi istri, ya prinsip itu kembali ke nilai-nilai keyakinan kita. Lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Hanya itu. Jadi kalau peraturan kelas itu ada terdahulu. Kalau kita bilang itu terdahulu itu peraturan kelas, keyakinan kelas, ada lingkungan positif, dan terakhir nanti ada budaya positif. Jadi dari situ nanti kita bisa menerapkan anak-anak terbiasa dengan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Yang mana merupakan keyakinan kelas. Bapak Ibu, ada sebuah poster, ada 2. Kira-kira yang mana keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu yang berikut dengan peraturan kelas. Yang mana kira-kira? Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ada juga kesepakatan kelas di sampingnya
Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang sangat ya, saya aja berbicara ya. Lanjut. Terus ya. Di poin ini. Terus ulangi. Bapak Ibu, boleh bisa lihatnya di minum kalau dimakan, cuma membaca sebentar, setelah itu kita membaca. Lanjut Bapak Ibu ya. Dari dua tabel ini kita bisa memilah yang ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kalau dulu kita buat peraturan seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sudah tulis besar-besar di ruangan kita. Tapi kalau keyakinan kelas itu simpel, cukup tanggung jawab. Itu sudah mencakup kembalikan buku. Kalau mengambil barang di mana, kembalikan di mana, itu kalau keyakinan kelas itu sudah simpel aja, tanggung jawab. Kalau peraturannya dilarang mengganggu orang lain, kalau keyakinan kelas simpel, menghormati orang lain. Begitu. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu peraturan kelas yang dibuat. Tetapi kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain, berkomitmen. Jadi punya komitmen, aku harus datang sebelum jam masuk sekolah. Jadi lebih di bahasanya lebih disimpulkan lagi atau dipraktiskan lagi untuk keyakinan kelas. Dan itu juga akan meningkatkan sikap siswa. Tanggung jawab dia saling menghormati dia juga bisa meningkatkan sikap siswa tersebut. Ada juga peraturan dilarang melakukan kekerasan. Itu kalau keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Itu seperti itu ya. Dilarang menggunakan narkoba, merokok dan lain sebagainya, misalkan peraturannya itu kalau keyakinan kelas, kesehatan atau menjaga kesehatan. Berganti atau menunggu giliran. Biasanya kan ada anak-anak itu sibuk mengumpulkan buku, nggak tertib. Kalau di peraturannya itu bergantian, anak-anak memahaminya lebih sulit. Tapi kalau menghormati orang lain, anak-anak sudah sadar sendiri, waktu menghargai temanku depan, atau ada di belakang, tidak boleh telepon nanti ya, harus saling menghargai. Dan yang keempat ini kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa macam. Bapak Ibu mungkin kita juga semuanya butuh dan perlu ya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut itu ada 5 kebutuhan dasar itu. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Jadi siswa-siswi kita itu mempunyai 5 kebutuhan yang dia rasakan: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan salah satu contoh yang di awal tadi kita penggambaran tadi, salah satu masuk kebutuhan kita bertahan, menahankan apa yang kita miliki, orang lain tidak boleh mencarinya. Seperti itu. Nah, di sini ada sekilas gambar anak sedang nguruk di situ. Ada 4 poin. Nanti termasuk yang mana? Kasih sayang, penguasaan, kesenangan, atau kebebasan. Apa kebutuhan dasar manusia yang terkandung dalam 4 poin ini? Sekilas ada siswa yang nguruk di situ ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak bersuara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang siswa kita yang belum dimiliki siswa? Karena bapak ibu gurunya melarang. Kalau kita dikasih berbeng, anak-anak kadang terus sambil nyanyi ya. Kita paling jangan berisik. Nah, anak apa yang belum dirasakan itu? Kebebasan ya, kebebasan. Coba nanti kita cek apa yang tepatnya. Kedua, ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepitan baru di rambutku. Kebutuhan apa yang belum dimiliki siswa, yang belum dirasakan siswa? Kasih sayang ya, kasih sayang. Tadinya aku bosan, masa belajarnya cuma itu aja. Dengerin ibu cerita, dengerin ibu menjelaskan seperti itu contohnya. Dan kebutuhan apa? Kesenangan ya, kesenangan. Terakhir,
aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru ditunjukkan ke teman-teman yang lain sudah di depan kelas. Kebutuhan apa? Penguasaan. Coba lanjut kita cek apa yang benar. Di sini yang pertama tadi itu adalah kesenangan. Jadi anak itu punya kesenangan hatinya masing-masing, perasaan dia. Kalau dia tidak senang menulis sambil bersenandung, tetapi tidak begitu mengganggu temannya, lebih baik kita diamkan, karena kesenangan dia itu bisa menginspirasi apa yang dia pelajari saat itu. Jadi kalau kita tekankan diam, jangan berisik kalau mengerjakan soal. Mungkin anak itu akan bahasanya kita apa? Butuh akal. Biasanya dia sambil menanggung, ketika dulu diam, dia akan tidak terfokus dalam materinya. Yang kedua, Pak Guru atau Ibu Guru tadi tidak menyapa, itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang aku bosan belajar kayak gitu aja, itu kebebasan. Karena anak itu tidak hanya ingin itu terus. Mungkin kita tambahkan dengan anak-anak, kita belajar materi ini. Kita mau belajar di mana anak? Di kelas, apa di luar, apa di ruangan lain yang berkaitan dengan pelajaran kita. Nah, mungkin itu anak punya kebebasan, jadi dia tidak bosan. Lalu yang di situ anak menggambar di rumah ditunjukkan di depan kelas. Nah, itu nilai atau kebutuhan anak itu penguasaan yang dulu dirasakan. Ada posisi kontrol, ya. Materi kita yang terakhir Bapak Ibu di posisi kontrol. Di sini ada 5 poin yang berwarna merah. Bapak Ibu ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, inilah inti dari pembelajaran kita dari awal tadi, Bapak Ibu. Kita di kelas itu sebagai guru itu sebagai apa yang kita rasakan saat ini? Kalau saya jujur dari awal hingga saat ini mengajar, poin 1 penghukum itu yang saya miliki. Tetapi nanti setelah kita belajar lebih jauh dari modul tadi, Bapak Ibu, kita bisa beralih menjadi pemantau atau manajer. Nah, jadi yang menghukum itu guru berbuat menghardik, ya, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu sikap penghukum, sikap yang dilakukan guru atau perbuatannya. Kalau membuat orang bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, Pak Guru kecewa dengan kamu. Nah, itu anak dibuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, kalau guru berbuat itu harus membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nanti dijelaskan di slide berikutnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, yang guru berbuat itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kalau sering menghukum, sikap guru menghukum yang saya sering lakukan Bapak Ibu. Kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Itu sering saya sampaikan, makanya saya merasa sebagai penghukum. Mungkin Bapak Ibu yang lain bukan seperti penghukum, ya, mungkin yang lainnya. Nah, jadi selama ini kita bersikap sebagai penghukum Bapak Ibu. Saya pribadinya, itu Bapak Ibu sudah sebagai teman atau sebagai manajer dan lain-lain. Itu sering saya katakan, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, awas. Misalkan ngomongin saya hukum ini. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu pernah sekali ya mengatakannya, ibu stres kayak gitu ya, itu sebagai membuat orang merasa. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ya, ingat, ya, tidak ibu pernah bantu, bukan seperti itu yang perlu lakukan. Intinya kita berkomunikasi itu sebagai teman mahasiswa. Kalau saya jujur berbentuk tadi ya. Pemantau, apa peraturannya? Nanti ditanyakan ke siswa seperti itu. Sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki masalah itu. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kalau ada permasalahan dengan siswa berantem, kita pemecahan masalahnya bisa menghukum, bisa membuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Tetapi yang lebih baiknya lagi dari yang kelima poin ini, mulai kedua sampai ke 5. Yang pertama, kalau bisa kita hindari sebagai penghukum itu. Hasilnya
Kalau kita balik hukum itu akan memberontak. Kalau sudah kedua rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kalau teman, ketergantungan. Kalau pemantau itu hasilnya nanti menyesuaikan diri bila diawasi dan lain sebagainya. Kalau lanjut itu, lanjut. Nah ini pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Bahkan guru bilang seperti itu. Itu di penjelasannya itu guru sebagai apa? Membuat orang merasa bersalah. Kalau kita sering mengatakan seperti itu dalam siswa, jangan kita buat tugas, tiba-tiba tugasnya itu belum selesai, padahal jangan selesai. Kita panggil si anak tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu sudah kita menunjukkan sikap kita itu selalu membuat orang bersalah, membuat sikap bersalah. Ada pertanyaan kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau diberi soal salah terus, nah itu selalu penghukum. Kalau diawali dengan kata ayolah lakukan demi ibu atau bapak itu sebagai kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi sebagai pemantau. Kalau pertanyaannya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Manajer itu bisa mengarahkan siswa untuk berpikir kritis, berpikir nalar untuk menyelesaikan atau berbuat baik dari yang dia lakukan kesalahan tadi. Itu sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu yakin paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir dalam tugas. Kalau kita ngomong seperti itu dan tidak langsung, kita itu sebagai penghukum untuk bisa tersebut. Lanjut. Nah, sekarang ada sedikit diskusi. Dari pertanyaan-pertanyaan kita sebagai penghukum, kita sebagai teman dan sebagainya tadi, nanti ada tindakannya di sini. Lanjut. Nah, di sini ada contoh video saya tunjukkan nanti pemecahan masalah apabila sudah bersalah. Akan saya contohkan, Bapak Ibu. Tapi nanti saya percepat video. Tapi saya ulangi lagi di sini. Ada kasus Anda yang tidak mengerjakan tugas. Selasa siang, Bapak yang tidak bisa mengajar. Ini simulasinya Bapak Ibu ya. Tapi pelajaran bahasa termasuk intinya kelas 8 ini atau bagian lain. Karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Harus memberikan tugas kepada siswa waktu itu agar kelas tidak kosong. Namun Anda tidak mengerjakan tugas. Dia malah tidur di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat membuat tugas, Anda tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas berarti menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas. Ini Ganja. Padahal berdasarkan pembaktian hari itu Ganja masuk sekolah. Saat istirahat terjadi memanggil Ganja untuk klarifikasi. Jadi kalau saya dulu kalau akan mengerjakan tugas, kemarin masuk mengerjakan tugas sudah lari 5 kali ke lapangan. Mungkin seperti itu yang saya lakukan juga. Tapi untuk teman-teman masalah saat ini dari pembelajaran menggunakan budaya positif kalau sudah bisa kita terapkan. Waalaikumsalam, Pak. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai kita pendukung atau manajer atau lain sebagainya. Juga Bapak Ibu dan teman-teman. Aja, kamu tahu pertanyaan ini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Ya, Anja, langsung aja saya panggil di sini.
kemarin kamu masuk sekolah kan? Ya Pak, masuk, tapi saya tidak mengundurkan tugas. Ya, akhirnya Pak Guru juga belum sekolah selama berjalan. Semua orang pasti punya kesalahan, tidak menurut tugas, tidak menurut PR, lupa tiket dan lain sebagainya. Nah, tetapi dengan kesalahan itu kita pasti punya alasan. Kira-kira kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas itu? Saya capek dan mengantuk Pak, soalnya malamnya kita sampai jam 12. Kalau TikTok sampai jam 12 malam, jadi kamu tidak mengerjakan tugas karena ngantuk kalau TikTok. Anda masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat keyakinan kita, kira-kira keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan keyakinan kita? Yang kamu telah melanggar keyakinan dan kamu? Aku bertanggung jawab. Lalu bertanggung jawab. Keyakinan kelas yang tidak bertanggung jawab itu yang melanggar Anda. Nah, kamu tahu kan kalau tidak bertanggung jawab itu berlaku untuk melanggar keyakinan kelas. Apa kamu punya solusi untuk masalah yang kamu perbuat? Ya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Jumadi yang akan saya kumpulkan besok. Iya, Ibu mengapresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu tidak boleh mengulangi lagi, tidak menunggu tugas dan lain sebagainya. Nyata harus kita sepakati dan kita jalankan supaya tentunya nantinya ketika kamu mencapai dan berbagai paham adalah ya sekarang kamu boleh keluar. Terima kasih Pak. Permisi. Sama-sama. Itu yang kira-kira kalau anak bersalah tidak mengerjakan tugas. Jadi aku tanya apa masalahnya dulu, lalu nanti dia sanggup nggak Menggantikan kesalahan dia tadi. Nah, kalau dia sanggup, itulah sudah termasuk hukuman atau solusi yang bisa kita terapkan karena itu. Jadi kita tidak memutus langsung, tidak tugas hukumannya besok buat tugas 10 lembar itu tugasmu. Terus itu ada itu ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Yang terakhir, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi untuk, saya ulangi, untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi itu ada restitusinya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nanti saya disitu bertanya, dari kesalahan itu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Nah itu sebenarnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari kesalahan-kesalahan mereka. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan muridnya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dari Fusi 2004. Itu arti dari makna restitusi. Selanjutnya ada restitusi, ada konsekuensi, ada juga di sini hukuman. Kalau kita cermati di poin 1, 2, 3, 4, 5 yang paling bawah 3, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu hukuman. Kalau konsekuensinya kita membantu menerapkan mengikuti peraturan di dalam sekolah atau di dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari kegiatan hukuman itu negatif, kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu sudah kegiatan yang positif. Lanjut. Nah, 9 ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melatih melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan selanjutnya sampai yang 9 itu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Cek lagi enggak? Ya, turunkan lagi. Lanjut. Nah di sini
Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu menstabilkan identitas. Nah inilah menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuatlah ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga mungkin juga pernah salah. Nah itu tindakan ini menstabilkan identitas dia dulu, tidak langsung menunjukkan peserta didik. Lanjut, ada juga validasi kebutuhan yang saya tanyakan tadi. Ada saya bertanya dengan siswa salah, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Tadi kamu punya alasan mengapa kamu tidak mengerjakan PR. Dia menjelaskan bla seperti itu. Nah itu yang saya tanyakan tadi itu memvalidasi kebutuhan siswa. Lanjut itu yang menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Tadi saya bertanya keyakinan kelas apa yang kamu langgar dari kamu tidak melakukan tugas tadi. Nah itu menanyakan keyakinan atau peraturan kelas. Lanjut itu. Nah dari materi dari awal yang ada tadi Bapak Ibu ada intervensi selama 30 detik. Bapak Ibu juga bisa tahu, bisa baca mandiri. Nanti baru kita ulas di redaksi terakhir. Boleh nanti Ibu. Dari redaksi tersebut, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul dalam hati Bapak Ibu yang Bapak Ibu berdebat setelah mengikuti sesi ini mengenai makna disiplin dan motivasi fisik? Yang ketiga, peran Ampong seperti apa yang saya telah lakukan selama menjadi guru. Kalau saya jujur tadi masih di poin yang paling bawah yaitu buku. Selama ini peran saya sebagai guru itu sebagai yang mana Bapak Ibu? Jadi kita harus berpikir positif lagi, jangan sebagai penghukum, bisa sebagai teman, bisa memantau, dan bisa sebagai manajer yang baik. Itu kalaupun bisa kita laksanakan. Kalaupun harus dihukum, ya kita dihukumannya harus yang mendidik, tidak langsung bersentuhan dengan fisik seperti itu. Lanjut. Ya, terima kasih. Secara penutup Bapak Ibu, dari materi saya sampaikan tadi mungkin ada beberapa materi yang belum lengkap saya tanyakan, saya sampaikan. Bapak Ibu juga mungkin ada yang masih bimbang, masih bingung materi-materi yang saya sampaikan. Nanti ada sesi tanya jawab Ibu ya. Nah di sesi tanya jawab ini saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk menanyakan bagian materi mana yang belum paham. Nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa jawab, nanti akan menjadi PR untuk saya. Terima kasih. Untuk sementara saya kembalikan ke pembahasan. Terima kasih kepada Pak Jumati selaku pembicara dari kita pada siang hari ini. Secara umum saya anggap bahwa apa yang disampaikan oleh beliau adalah memberikan atau menerapkan hal-hal positif atau memperbaiki apa-apa yang kemarin kita terapkan mungkin tidak sesuai sekarang dengan pemaparannya yang sudah diketahui nanti. Mungkin ada hal yang bisa kita perbaiki dan kita ambil dari pemateri yang disampaikan oleh Jumati tadi. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerapkan hal-hal positif yang disampaikan oleh beliau. Nah, memasuki acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada unek-unek dari Bapak Ibu sekalian yang menjawab benar nanti bisa ditanyakan langsung kepada Pak Jumati. Untuk sesi ini saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Jumati. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya silakan. Bapak Ibu, iya ini ada Ibu Faitun, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari pemaparan dari Pak Jumati tadi.
ada sedikit yang belum saya mengerti dan akan saya sampaikan ke Pak Jumadi. Nah, di sini Pak ya, yang belum bisa saya mengerti, ada satu pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Jumadi. Pertanyaan saya, untuk menstabilkan identitas siswa, apa yang sebaiknya guru katakan terhadap siswa? Nah, itu Pak ya, pertanyaan saya. Mohon dijawab. Terima kasih. Terima kasih Ibu telah memberikan pertanyaan satu persatu dijawab Ibu ya. Nah, jadi pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu tadi, bagaimana cara menstabilkan identitas siswa. Jadi kalau siswa bersalah, bagaimana kita menyikapi dari awal dulu? Kita stabilkan dulu kondisi siswa. Tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu di poin yang ini, menstabilkan menstabilkan identitas. Jadi yang perlu ditanyakan Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas ada beberapa contoh, yaitu Bapak Ibu juga, saya ulangi, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita misalkan dengan siswa kita tadi kita ngomong, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, pertanyaan ini untuk menyelesaikan masalah apabila ada dua siswa yang bertengkar. Cara kita menstabilkannya dengan pertanyaan kedua. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kalian. Itu seperti itu kalau antara yang bertengkar kedua belah pihak. Dan terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri secara terus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah ucapan atau pertanyaan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa dengan cara menstabilkan identitas terlebih dahulu. Bagaimana Bu? Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih. Kalau sudah jelas, ada yang lain Bapak Ibu yang bertanya? Oh iya, langsung Ibu ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jumadi yang untuk saya bertanya. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Indi dari SD Negeri 6 SLM. Yang saya akan bertanyakan untuk pertanyaannya, peraturan kelas yang sudah ada selama ini akan diperbaiki menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas. Contoh yang baik untuk meyakini atau kesepakatan kelas itu seperti apa yang kita cantumkan untuk menjadi siswa yang lebih baik lagi. Terima kasih Ibu yang telah memberikan pertanyaannya terkait tentang peraturan kelas akan kita modifikasi atau kita perbaiki lagi menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu yang disampaikan oleh saya tadi, yang menyampaikan kalau dahulu kita membuat peraturan yang seperti kalau pertama itu peraturan yang selalu kembalikan buku ke tempatnya, sampai yang di bawah itu ada jangan berlari di kelas atau mundar mandir itu ya, atau gunakan masker, dilarang melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Itu peraturan kelas. Kalau kita ingin lebih menerapkan lagi menjadi keyakinan kelas, Bapak Ibu yang Ibu tanyakan tadi, peraturan menjadi keyakinan kelas contohnya bagaimana? Seperti ini. Kalau peraturan itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu cukup peraturan. Tapi kalau keyakinan itu kita cukup tuliskan di situ keyakinan kelas tanggung jawab atau siswa bertanggung jawab, itu sudah mencakup nanti ada mengembalikan buku, meminjam barang harus dikembalikan ke tempatnya. Jadi tidak usah banyak-banyak kita menulis, simpel saja tanggung jawab. Lalu yang kedua, peraturan kelasnya dilarang mengganggu orang lain. Mungkin ada di kelas itu yang suka jahil ya, temannya nulis tiba-tiba dalam sini. Kita bisa menerapkan keyakinan kelas, menghormati orang lain. Kita bisa menjelaskan
kita harus menghormati orang lain. Nah, seperti itu Ibu yang penjelasan saya tentang peraturan kelas juga mesti diajarkan. Gimana Ibu, sudah cukup jelas? Ya, terima kasih Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Dan tadi yang kedua baru Ibu, sekarang Bapaknya ada. Ya. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafirin dari Restoran. Saya ingin bertanya tentang pemaparan Pak Bupati yang satu hal. Kebutuhan dasar manusia atau peserta didik bervariasi. Pemahaman kami belum maksimal. Coba jelaskan kembali. Terima kasih Bapak. Ada kebutuhan kelas atau kebutuhan manusia atau kebutuhan siswa yang belum dipahami. Apa sih kebutuhan manusia? Nah, tadi setelah saya jelaskan bahwa itu ada yang masih ingat ada berapa tadi ya? Ada 4 atau 5 tadi? Nah iya. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang, dan yang terima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Dari kelima ini ada sikap-sikap atau contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kebutuhan manusia itu yang kita ucapkan itu bisa menjadi suatu kebutuhan yang belum kita laksanakan mungkin di kelas. Kita sering mendapat siswa jangan kami kalau di kelas, padahal dia itu punya kesenangan. Contoh yang di atas itu siswanya saat menulis tiba-tiba disuruh dia mulai dulunya karena pada bersamaan menulis dia bersenandung atau bernyanyi dengan nada rendah. Padahal dia itu senang untuk meningkatkan imajinasi dia, tapi kita larang. Itu kebutuhan kesenangan dia yang kita sudah menjalannya. Lalu ada kasih sayang, rasa diterima dan penguasaan gitu. Jadi itu Bapak Ibu kebutuhan dasar itu kita tidak bisa memahami karena yang dikatakan Pak Muslimin tadi siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi harus kita pahami kebutuhan mereka masing-masing untuk apa? Untuk mengajukan pendidikan kita. Dan sesuai disampaikan oleh Gajah Dewantara, nanti Bapak Ibu kurang bacanya. Belajar itu untuk murid kepada murid dan intinya untuk murid. Jadi kita harus berfokus untuk murid. Seperti itu ya. Ada yang lain Bapak Ibu dari penanya tadi, Bapak Ibunya ada yang lain? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup di sesi terakhir ini saya ingin menegaskan lagi Bapak Ibu, jadi peraturan kelas itu tidak seharusnya kita buat dengan yang kata atau dengan kata-kata yang ricuh atau rancu. Jadi kita bisa simpulkan menjadi keyakinan kelas, bertanggung jawab, disiplin, jaga kesehatan. Nah itu sudah mencakup dari peraturan kelas yang kita buat sebelumnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari pemaparan saya dan dapat berakhir, kalau Bapak Ibu tidak ada bertanya, saya akan mengakhirinya. Apabila ada yang saya sampaikan tadi kurang berkenan, ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya akhiri, ada teka-teki yang harus Bapak Ibu jawab terlebih dahulu. Di akhir ini supaya tidak terasa tegang. Ya, cluenya, kata kuncinya bumi itu bulat. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkannya. Bumi itu bulat. 0 ditambah 6 sama dengan 2. Ini bukan mengajari matematika itu salah, tapi ini permainan. Bumi itu bulat. 0 ditambah 6 itu 2. 10 ditambah 10 itu 2. Sekarang 8 ditambah 6 berapa? 3. Oke, 1 sudah. Tepuk tangan dulu itu Ibu. Nanti ya kan? 3. Tadi yang dijawabin 2. Ini bukan penjumlahan yang sebenarnya, tapi ini permainan. Cluenya, kata kuncinya bumi itu 6 ditambah 8 3. 10 ditambah 10 2. 88 ditambah 10 45.
88 ditambah 10. 5. Iya. Ada yang masih bingung kenapa bisa 5? Kata kuncinya bumi itu bulat. Seperti ini Bapak Ibu, kita contohkan sebentar. Tadi kan saya membahas turunnya bumi itu bulat. 10 ditambah 10 bulat. Apa yang dihitungnya? 1, 2. Bumi itu 88 ditambah 10 5. 2, 3, 4, 5. Paham Bapak Ibu? Tidak punya permainan. Tepuk tangan dulu Ibu semuanya. Jadi nanti bisa disampaikan ke anak, tapi ini bukan untuk jumlah yang salah. Ini salah persepsi nanti kita ya. Ini permainan untuk terfokus. Bumi itu bulat, jadi itu bulatnya. Kalau 5 ditambah 5? Nah, tidak ada ya, karena tidak ada bulannya. Nah, begitu. Intinya bulat. Mungkin bapak-bapak sudah bulat-bulat nantinya. Makanya tadi bapak-bapaknya terdiam saja, berarti dia paham. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rangkaian acara pada siang hari ini telah selesai. Telah tadi pemaparan dari Bapak Jumadi. Intinya kita harus melakukan hal-hal baik. Nah, yang tadi belum baik, maka kita harus berubah menjadi baik. Banyak sekali hal positif yang bisa kita ambil dari pemaparan Pak Jumadi. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di kehidupan pendidikan kita di SMA sekarang, besok, dan selanjutnya. Nah, untuk acara yang terakhir yaitu acara penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Sebelum acara saya tutup, di sini saya sebagai wawancara, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya minta maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya bersyukur menafsi bila Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak pagi hari ini? Alhamdulillah. Anak pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu, anak? Perhatikan masuk dulu ya. Contoh, anak-anak harus datang pagi-pagi. Satu, kira-kira harus membuang sampah pada tempatnya. Satu. Terus anak-anak menaruh benda atau barang ke tempat semula. Begitu ya. Nah, kira-kira anak-anak selain itu, untuk keyakinan kelas yang mau kita sepakati, kira-kira apa? Coba ada yang ada masukan atau usul, kira apa? Evan, kira apa, Pak? Tangguh jawab. Ada yang dari sini? Gesya, kira apa Gesya? Sekarang kelas. Apa Gesya? Hati-hati. Kalau ada lagi kamu? Kata ajaib. Nah, kata ajaib itu anak-anak harus bisa mengucapkannya. Ada 4 kata ajaib. Minta tolong, apalagi minta. Terus terima kasih. Terus kalau mau lewat depan orang apa? Permisi. Ya, itu kata ajaib ya. Nah, jadi Alif mengusulkan kita harus menguasai kata ajaib, menjadikan suatu keyakinan kelas ya. Ayo ulang lagi. Kata ajaib tadi ada 4 pertama apa? Minta. Kalau salah minta. Kalau beri ucapkan. Lalu apa yang terakhir? Iya. Ada lagi kata kesepakatan kelas yang mau dimasukkan?
ke dalam peraturan kita nanti? Alif? Ya, Alif. Rias apa dari Rias? Menjaga kebersihan. Ya, sepakat kita menjaga kebersihan. Apa contohnya dari kebersihan itu? Nyapu. Terus piket harian. Membuat apa pada? Ada lagi? Yang itu apa? Ayo kita dulu. Budaya mengerti. Anak-anak, kira-kira mengajukan budaya mengerti. Ada kira-kira. Contoh, kalau kumpul PR harus antri, baris. Kalau dari depan masuk harus baris. Itu namanya apa? Budaya. Ada yang lain? Siapa yang belum? Ada lagi? Ini, Pais. Apa istilah Pais? Aku sayang teman. Ya, itu kesepakatan kelas yang diajukan Pais. Aku sayang teman. Kira-kira aku sayang teman itu contohnya apa? Contohnya apa? Ada yang tahu? Aku sayang teman. Tidak boleh mana? Tidak boleh nakal. Pais tidak boleh jahil dengan teman. Itu namanya kesepakatan kelas sayang teman. Yang Jordan apa? Menghargai. Ya, saling menghargai. Nah, kalau saling menghargai, ada yang tahu saling menghargai? Contohnya apa? Kesepakatan kelas saling menghargai, ada yang tahu? Contoh, temannya lagi ngomong, yang lain di temennya lagi nulis, jangan diganggu. Saling menghargai. Nah, itulah keyakinan kelas yang mau kita terapkan di kelas kita. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang sudah membuat keyakinan kelas. Silakan. Ya, anak-anak, tulis tadi boleh ditempel di sini. Dari sana dulu, ya, depan, Biba. Ini lagi. Biba. Ini, depan, jangan di sini, depan. Nanti kita rapikan lagi ya. Iya, Biba. Nah, iya. Oke, tepuk tangan dulu. Yang di sini boleh maju. Ayo. Kamu di sini ya, Pak Rul. Ini kosong. Nah. Iya. Sudah gitu ya. Oke, sekarang teman-teman kita semua. Anak-anak, tadi sudah membuat keyakinan di gambar depan. Nah, ini diperbaiki lagi. Nanti seperti ini anak-anak keyakinan kelas kita. Yang pertama saya bacakan ya yang di tempat kita. Yang pertama ucapkan sebelum masuk ucapkan salam. Ketemu Pak Guru, ketemu Bu Guru, ketemu temannya ucapkan. Lalu apa lagi? Aku anak bertanggung jawab. Kalau pinjam barang harus dikembalikan pada tempatnya. Itu satu tanggung jawab. Kalau menjatuhkan penghapus tak lurus, kilometer turun dikembalikan lagi. Namanya apa? Bertanggung. Di sini apa namanya ini? Aku sayang teman. Bersama temannya harus ya, tidak boleh berantem. Lalu yang di sini coba boleh dibantu Pak Guru bacakan. Apa ini Biba? Menjauh. Lingkungan. Iya, kita menjaga lingkungan sekolah bersihnya ini. Pak Is, coba dibaca ini ya Pak Is. Nah, hati-hati ketika mau istirahat, ketika mau bermain harus hati. Begitu ya. Coba kita bacakan. Mari saling menghormati. Ya, saling menghormati. Yang ini coba dibaca. Nah, 4 kata
terima. Terus maaf ya. Jadi 4 kata ajaib itu kita sepakati menjadi keyakinan kelas dan kita terapkan ya. Terakhir apa? Budaya mengantri. Apa contohnya budaya mengantri? Antri apa? Kumpul buku. Antri apa lagi? Antri mau masuk kelas. Iya. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, anak-anak. Yang kelas ini sudah kita sepakati. Nanti kita pasang bersama-sama ya. Anak-anak, apa kamu tolong bantu masang ya di sini. Evan, Ilyas, sama Faiz, Alif, silakan maju saya bantu yuk sini. Diganti ya. Hati-hati saya. Diganti. Ada lagi. Nah, ya, nanti bisa lihat di sini. Ya, di sini ya. Di sini dilim ya. Ya, dilim juga, dilim. Sudah. Ya, terima kasih ya. Kabarnya anak pagi hari ini? Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu, anak-anak? Perhatikan masuk dulu ya. Contoh, anak-anak harus datang pagi-pagi. Satu, kira-kira harus membuang sampah pada tempatnya. Satu. Terus anak-anak menaruh benda atau barang ke tempat semula. Itu ya. Nah, kira-kira anak-anak selain itu untuk keyakinan kelas yang mau kita sepakati kira-kira apa? Coba ada yang ada masukan atau usul kira apa? Kira apa, Pak? Tangguh jawab. Ada yang dari sini Gesya, kira apa Gesya? Sekarang kelas. Apa Gesya? Hati-hati. Kalau ada lagi kamu? Kata ajaib. Nah, kata ajaib itu anak-anak harus bisa mengucapkannya. Ada 4 kata ajaib. Minta tolong. Apalagi? Minta. Terus? Terima kasih. Terus kalau mau lewat depan orang apa? Permisi. Ya, itu kata ajaib ya. Nah, jadi Alif mengusulkan kita harus menguasai kata ajaib, menjadikan suatu keyakinan kelas ya. Ayo ulang lagi. Kata ajaib tadi ada 4 pertama apa? Minta. Kalau bersalah minta. Kalau beri ucapkan. Lalu apa yang terakhir? Iya. Ada lagi kata kesepakatan kelas yang mau dimasukkan ke dalam peraturan kita nanti? Alif? Ya, Alif. Ilyas apa yang Ilyas? Menjaga kebersihan. Ya, sepakat kita menjaga kebersihan. Apa contohnya dari kebersihan itu? Nyapu. Terus piket harian. Membuat apa pada? Ada lagi? Yang lalu apa? Ayo kita dulu. Budaya mengantri. Anak-anak, kira-kira mengajukan budaya mengantri. Apa kira-kira? Contoh, kalau kumpul PR harus antri, baris. Kalau dari depan mau masuk harus baris. Itu namanya apa? Budaya mengantri. Ada yang lain? Siapa yang belum? Ada lagi? Ini, Faiz. Apa istilah Faiz?
kesepakatan kelas yang diajukan Pak Is. Aku sayang teman. Kira-kira kalau aku sayang teman itu contohnya apa? Contohnya apa? Ada yang tahu? Aku sayang teman. Tidak boleh mana? Tidak boleh nakal. Pak Is tidak boleh jahil dengan teman. Itu namanya kesepakatan kelas sayang teman. Yang Jordan apa? Menghargai. Ya, saling menghargai. Nah, kalau saling menghargai, ada yang tahu saling menghargai? Contohnya apa? Kesepakatan kelas saling menghargai, ada yang tahu? Contoh, temannya lagi ngomong, yang lain di temennya lagi nulis, jangan di saling menghargai. Nah, itulah kegiatan kelas yang mau kita terapkan di kelas kita. Tepuk tangan dulu teman-teman kita yang sudah membuat kegiatan kelas. Silakan. Ya, anak-anak tulis tadi boleh ditempel di sini. Dari sana dulu, ya, depan, tiba. Tiba. Ini, depan tempel di sini, Pak. Nanti kita rapikan lagi ya. Ya, tiba. Nah, iya. Oke, tepuk tangan dulu. Yang di sini boleh maju. Ayo. Gantian. Ya, kamu di mana? Oh, di situ. Ya. Kamu di sini ya, Pak Rul. Kosong. Nah. Iya. Tujuan di situ ya. Tadi sudah membuat kegiatan di gambar depan. Nah, ini diperbaiki lagi. Nanti seperti ini anak-anak kegiatan kelas kita. Nah, yang pertama saya bacakan ya kegiatan kelas kita. Apa yang pertama? Ucapkan salam. Sebelum masuk ucapkan salam. Ketemu Pak Guru, ketemu Ibu Guru, ketemu temannya ucapkan. Lalu apa lagi? Aku anak bertanggung tanggung jawab. Kalau pinjam barang harus dikembalikan pada tempatnya, itu satu tanggung jawab. Kalau menjatuhkan penghapus tak buku, sekilo dikembalikan lagi. Namanya apa? Bertanggung jawab. Di sini apa namanya ini? Aku sayang teman. Bersama temannya harus ya, tidak boleh berantem. Lalu yang di sini coba boleh dibantu aku membacakan. Apa ini Diba? Menjauh. Lingkungan. Iya, kita menjaga lingkungan sekolah bersihannya ini. Pak Is, coba dibaca ini ya Pak Is. Nah, hati-hati ketika mau istirahat, ketika mau bermain harus hati. Begitu ya. Coba Epan, baca Pan. Mari saling menghormati. Ya, saling menghormati. Yang ini coba dibaca. Nah, 4 kata ajaib tadi apa? Ayo bareng. Pertama apa? Terima. Terus
sudah. Ya, terima kasih ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.